Yo, hola guys. Oke, jadi hari ini kita akan bincang berkenaan soalan vektor sekali lagi. Oke, soalan 7 berkenaan sebenarnya saya sudah tulis soalan dia semula di sini. So, jika kita ada vektor E sama dengan dalam bentuk matriks yaitu 6, M tolak 4 dan B 25. Oke, dan diketahui vektor E sama dengan uh, pemalar K darab dengan vektor B. Dan kita disuruh untuk mencari nilai K dan M. Jadi bagaimana kita hendak menyelesaikan soalan macam gini? So, mari kita lihat. Diberi A selari dengan B, maksudnya kita boleh tulis secara matematik vektor E sama dengan pemalar K darab dengan vektor B. Oke. Kita ganti masuk ke dalam expression kita. So kita tahu E 6, M tolak 4, B 25. Jadi kita substitute ataupun gantikan. Dan kita boleh compare ataupun bandingkan komponen X. Macam gitu. So, kita tahu ini K nih. Oke, yang sekejap saya laser mode. Oke, ini K. Kita boleh darab dengan 2 macam gini. K darab dengan 5 macam gini. Ini untuk X, Y component. Ini X, ini Y component. Oke. Oke. Dan kita dapat 6 sama dengan 2K. Kita banding 6 dengan 2K. Jadi K sama dengan 3. Ini kita banding Y component bagian yang Nina dan yang ini. Oke. Kita tahu nilai K. Kita substitute K sama dengan 3. Yaitu 15 dan M sama dengan 9. Pada akhirnya kita dapat M sama dengan 9. Oke. So, soalan 7 kita sudah solve. Soalan 8. Jadi, soalan 8 saya tulis semula dia punya soalan. Oke. Diberi vektor U sama dengan 34 dalam bentuk matriks dan vektor V sama dengan 6 tolak 1 dalam bentuk matriks. Kita disuruh untuk mencari unit vektor ataupun vektor unit pada arah vektor U. So, ini formula untuk unit vektor. Pastikan Anda ingat ataupun hafal. Basically, kalau Anda faham konsep dia, Anda tak perlu hafal pun boleh. Kalau Anda sudah faham konsepnya, Anda akan tahu dan vektor unit itu adalah satu unit untuk sebuah vektor. Yaitu apabila kita bahagi vektor tersebut dengan magnitude dia sendiri. So, ini adalah samalah bentuk dia dengan yang Nina. Oke. So, kita tahu vektor U, tapi kita tak tahu dia punya magnitude. Jadi kita cari magnitude dia pakai formula ini. Oke. X component square plus Y component square, set of it. Dan kita substitute X, yaitu yang Nina dari sini. Ini adalah X component, mewakili X component. Ini Y component. Jadi kita square. Jadi 9 tambah 16, 25. Set 25 adalah 5 units. Ini magnitude. Ini magnitude, oke? Kita masukkan. Kita tahu di sini magnitude 5, jadi 1/5 macam ini. Dan vektor U adalah yang Nina, masukkan aja. Terus yang Nina kita darab masuk 1/5 darab 3, which is 3/5. 1/5 darab 4, which is 4/5. Oke, itu untuk unit vektor ataupun vektor unit. Dan soalan B, oke, cari nilai K jika vektor U dan vektor V adalah selari. Jadi bila selari, oke, kita paham. Kita boleh tulis secara matematik begini untuk selari. So, kita substitute ke dalam vektor U itu apa, yaitu ini yang Nina. Dan vektor V itu apa, yaitu yang Nina. M yang itu yang Nina. Kita substitute lah basically. Oke, kita compare komponen X dan komponen Y. Saya rasa ini sama dengan previously. So, kita dapat 3 sama dengan 6M. 3, ini kita boleh darab masuk. Sama dengan 6M
M darab dengan Q tolak 1. Macam gitu. Itu bila kita dah masuk lah. Dan untuk komponen Y kita dapat macam ini. 4 sama dengan yang ini nah, sebelah kanan. Kita tahu nilai M, substitute nilai M. Divide both side by 2, kita hapuskan 2 pada sebelah kanan. Dan 4 bagi 2 adalah 2. Dan kita tinggal dengan K minus 1. Dan kita dapat nilai K sama dengan 3. Oke, senang aja. Oke, soalan seterusnya adalah soalan 9. Oke, saya sudah rewrite the question. Jadi vektor OE. Kita disuruh untuk mencari vektor OE dalam bentuk X komponen dan Y komponen. Dalam sebutan I dan J. Oke, perhatikan. Ini adalah asalan. Jadi dia ada koordinat 0, 0. Dan E ini adalah 5, 12. Jadi kita tulis information yang kita tahu. E sama dengan 5, 12. Koordinat ya. Jadi vektor OE sama dengan 5 tolak 0 I plus 12 tolak 0 J. Jadi perhatikan di sini kalau kita mau cari vektor OE, kita harus start dengan koordinat E di hadapannya itu 5. Baru kita 5 duluan, baru kita tolak dengan 0. Sentiasa tolak. Sentiasa always minus. Oke? Always minus. Jadi kita buat koordinat E tolak dengan koordinat O ataupun origin. Ini untuk komponen X dan untuk komponen Y. Koordinat E dahulu yaitu 12 tolak dengan koordinat O yaitu 0. Dan kita dapat 5I tambah 12J. Jadi soalan 2 kita disuruh untuk mencari vektor AB dalam bentuk yang ini lah. Komponen X. Sebenarnya soalan minta untuk dalam matrix form, tapi saya tambah dalam bentuk komponen X dan Y. Jadi macam mana kita dapat menjawab soalan ini? Oke, seperti biasa kita list up all the informations given. Oke, koordinat A dan koordinat B kita tahu daripada soalan. Koordinat A yang Nina 5, 12 kan. Dan B negatif 3, 2. Oke, kita buat macam gini. Vektor AB kurungan I plus kurungan J. Kurungan ini kita isi dengan apa? Dengan komponen B dahulu, sebab B di belakang macam gini. Kalau tadi kita buat komponen koordinat A duluan, 5 tolak 0. Sekarang B di depan, yaitu 3, negatif 3 tolak 5. Ingat, kita harus start dengan koordinat B tolak dengan koordinat A, macam gini. 3 tolak 5. Ini untuk komponen X lah. And always minus. And untuk komponen Y, yang Nina, 2 tolak 12. Always minus. Oke. Kalau misalnya E, ini contoh. Negatif 12. Oke, dan B, negatif 3, 2. So, kalau pada komponen Y, kita tulis sebagai, B dahulu. Kita consider yang Nina komponen Y. 2 tolak, sentiasa tolak dengan negatif 12. Jadi ini jadi positif lah. Ini untuk komponen Y ya, ataupun pada komponen Y dalam sebutan J. Ini contoh. Contoh. Dan kita simplify negatif 3 tolak 5 sama dengan negatif 8. 2 tolak 12 sama dengan negatif 10. Kita simplify dapat negatif 8I tolak 10J. Ataupun dalam matrix form. Yang ini adalah matrix form. Kita directly ambil komponen X. Di sini atas komponen Y. Yaitu negatif 10. Bukan positif 10 tahu. Negatif 10. Sebab general equation untuk XY komponen adalah AI plus BJ. So kita banding, kita dapat komponen X ataupun B sama dengan negatif 10. Komponen Y sama dengan negatif 10. Bukan 10. Next question. I think this is the last one. Soalan 10. Saya sudah tulis semula soalan dia. PQRS adalah trapezium dan QR sama dengan QPS. Jadi QR sama dengan QPS, saya recommend Anda label terus diagram. So QR yang Nina,
QR sama dengan 2 kali PS. PS yang Nina, PS. Pada arah yang sama, so positif 2 darab 4 vektor E, which is 8E, macam gitu. Dia positif sebab dia arah yang sama lah. Kalau dia arah yang ke sana, dari arah ke Q, dia negatif 8E. Sebab vector direction matters. Direction itu penting. Arah itu penting. Okay. Jadi kita ungkapkan dalam sebutan E dan atau B untuk SR tolak PR vektor. So, soalan E, kita lihat SR tolak PR, vektor SR tolak vektor PR. Oke, kita tahu vektor PR ini sama dengan negatif RP kan? Karena kita cuma kalau kita change ini kita bila kita change direction lah, jadi ada negatif. Oke, so dia jadi macam gini. Kita tahu PR sama dengan negatif RP, so kita substitute ke sini. Dan dia jadi positif. Dan perhatikan, ini kita boleh cancel. Kita boleh cancel. Oke, kita pakai cancellation method. Cancel, dapat SP. Yang tinggal SP lah kan. Yang depan sama belakang. SP. Dan SP daripada soalan, SP. Daripada soalan kita tahu PS sama dengan 4E. Tapi SP tiada. Tapi SP ini adalah opposite untuk PS. So, kalau opposite, kita boleh letak negatif sign di hadapan. So, SP sama dengan negatif 4E. Oke? Oke. Saya padam supaya tidak nampak kotor. Oke, ini faham? Oke. Oke, next. Nah, ini saya ada buat nota kaki. Cancellation method ini actually nama yang tidak formal yang saya berikan kepada teknik yang macam ini, cancel nih. Sebenarnya ini bukan cara yang betul ataupun cara formal dalam matematik, cuma cara ini adalah bertujuan untuk supaya kita lebih lebih mudah lah dalam menyelesaikan soalan vektor. Kalau macam Anda keliru, boleh pakai cara cancellation. Jadi cancellation method only works for vector addition ataupun plus sign. Maksudnya dia hanya works untuk contoh, ini contoh AB plus BC. Kalau plus dia boleh macam begini jadi AC. Tapi kalau AB tolak BC, dia tak sama dengan AC, dia tak boleh cancel, dia tidak boleh cancel. Jadi bentuk termudah dia adalah inilah. Kita tak boleh simplify. Okay, so next. Kita selesaikan untuk soalan B, yaitu vektor QP. The next slide. Next slide. Vektor QP. Jadi previous slide kita tahu QR sama dengan 8E. Ini 8E. Jadi QP sama dengan kalau kita mau travel dari Q ke P. Sini sepatutnya ada R kan sini. Kalau kita mau travel dari Q ke P, itu sama dengan kita travel dari Q ke A dahulu. Dari sini ke sini. Dan kita travel dari R ke P. So macam begini expression dia. Q ke R kita tahu sama dengan P ke R kita tahu 7B dalam soalan ada dalam diagram. Maksudnya opposite direction dia ataupun macam begini. P ke R sama dengan 7B. Ini arrow ini menunjukkan P ke R sama dengan 7B. Maksudnya kalau kita mau cari dari yang berlawanan arah, yaitu R ke P, yang kita nak cari ya kita letak negatif sign di hadapan, jadilah macam gini. Dan Q ke R kita tahu adalah sama dengan 8E lah yang ini nih. Yang awal-awal tadi saya cari 8E. Kita masukkan saja QR sama dengan 8E, RP sama dengan negatif 7B. Kita dapat final answer yang ini. Yang ini. And I think that's all for now. And saya harap kamu boleh faham lah dengan apa yang saya explain nih. Thank you.